Audio Jungle. Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Sakamoto Days. Short keduanya. Buat kalian yang belum nonton, short pertamanya, dipersilahkan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Short kedua ini dimulai dengan sedikit rekapan daripada short pertama yang dimana ada seorang pembunuh bayaran bernama Sakamoto yang pensiun dari pekerjaannya tersebut. Dia jatuh cinta kepada seorang cewek dan menjalani kehidupan seperti bapak-bapak pada umumnya dan meninggalkan semua pekerjaannya. Namun ada masalah menghampirinya yang dimana dia menjadi buron para pembunuh bayaran yang lain. Tapi semuanya menjadi melebar ketika Sakamoto terus ikut campur dalam permasalahan. Kini ada musuh baru lagi yang bekerja sama dengan organisasi Slur untuk mendapatkan si Sakamoto. Orang-orang ini adalah narapidana yang kini meresahkan. Kata si Wutang, mereka tidak selayaknya mafia ataupun pembunuh bayaran. Katanya ini lebih parah daripada itu. Si Wutang juga akan mencoba mencari informasi soal narapidana tersebut. Diperlihatkan narapidana itu, yang pertama ada Sidam yang sedang mengejar orang. Dia mempunyai kemampuan untuk memunculkan kayak besi gitu di dalam tubuhnya. Terus ada juga narapidana bernama Apart yang dimana dia mempunyai kemampuan sama benangnya yang langsung bisa menghabisi musuhnya tersebut. Namun dia memiliki kayak sifat perfeksionis atau apa gitu disebutnya. Coba yang tahu komen di bawah ya. Pokoknya harus melulu kelihatan rapi. Bahkan ada buku kurang satu pun dia bela-belain beli. Setelahnya ada narapidana bernama Minimalis yang mempunyai kemampuan bisa membuat apapun menjadi bola dengan kekuatan tangannya. Nampak dia udah kagak sabar dengan target utamanya yakni Sakamoto. Sementara itu ada satu orang lagi bernama Sao. Nampak ini orang lebih santai dibandingkan yang lain. Sekarang dia ingin langsung fokus dengan incarannya yang berhubungan dengan si Sakamoto. Di sisi yang lain diperlihatkan anggota order lagi patroli mencari informasi soal Slur. Di dalam mobil sana terdapat Nagumo, Hyo, Shishiba, dan juga Osaragi, dan kakek Takamura. Osaragi yang menyetir kelewatan karena di jalan tol harusnya dia tidak boleh berhenti sembarangan. Tapi dia udah kayak jalan milik dia sendiri anjir. Malah mundur kayak begitu. Mereka mempertanyakan soal musuh narapidana yang bekerja sama dengan organisasi Slur. Mereka tidak mengerti apa yang diinginkan sama organisasi ini. Tapi mungkin dengan kemampuan mereka pasti bisa mengatasinya. Sebelumnya Osaragi pengen makan tonkatsu terlebih dahulu ya kan. Sambil rada barbar membawa mobilnya. Padahal di dalamnya terdapat kakek-kakek. Namun dia bukan kakek-kakek sembarangan. Ketika ada serangga saja, dalam posisi tertidur seperti itu dia langsung refleks membabat semuanya. Untung saja pada selamat. Sakamoto bersama Shin dan Lu kembali ke toko kaset untuk mencari informasi soal pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana. Seperti biasa dia ke tempat langganannya dan memilih banyak kaset. Bahkan harganya pun gak main-main. Bisa sampai 1.000.000 yen. Habis itu mereka pada nonton dah. Macam biasa Sakamoto masuk ke tidur mulu kalau nonton kayak begini. Sementara itu selesai beres nonton, Sakamoto dan Heisuke lagi latihan. Terlihat Sakamoto dengan cantiknya bisa menghindari semua serangan si Heisuke. Namun ada satu peluru yang terkena tokonya. Tapi overall udah bagus lah.
Esuke juga senang bisa latihan dengan si Sakamoto yang udah macam teman dekat. Tapi Sakamoto ingin melakukannya sekali lagi, mumpung lagi sepi. Tak lama kemudian datanglah si Shin yang dikirain itu Shin beneran. Ternyata dia tiba-tiba menyerang si Sakamoto. Yang masih bisa ia tebak, ternyata orang ini adalah Nagumo. Dia datang ke sana mau ketemu dengan Sakamoto yang kelihatan kali ini jauh berbeda, padahal udah pensiun. Si Nagumo menyarankan untuk tidak ikut campur dalam urusan organisasi seluruh gitu kan. Namun Sakamoto sendiri tidak mau. Karena order juga lagi nyari, jadinya Sakamoto harus mendapatkannya sebelum sama organisasi order. Nagumo menyarankan mundur saja karena dia dipandang sama musuh itu adalah ranking B, yang otomatis mudah untuk dikalahkan. Sedangkan para order itu rankingnya A dan juga S. Lantas dia tidak percaya akan hal itu. Di sisi yang lain ada si Shin dan juga Lu yang sedang beli peralatan buat di toko. Terutama dia ingin membereskan tembok-tembok luar yang akhir-akhir ini pada bolong-bolong. Padahal itu adalah ulah daripada si Sakamoto sendiri yang latihan sama si Eisuke. Namun dikala sedang belanja, si Lu malah mainin kucing yang ada di situ. Shin memintanya buat cepat-cepat karena takutnya ada narapidana itu sendiri. Lu tidak menghiraukannya dan merasa sudah ada si Sakamoto yang kuat. Tapi setidaknya mereka juga tidak boleh menjadi beban bagi si Sakamoto. Pas dia mau cuek, datanglah pemilik toko yang menawarkan untuk memegang anjing. Dia sok-sokan nolak kayak begitu, aslinya dia suka banget. Bahkan kali ini malah si Shin yang kagak mau pulang. Tak lama kemudian entah mengapa para binatang yang ada di sana pada berisik. Dikirain pada lapar atau gimana gitu kan. Ternyata ada orang yang mencurigakan di sana. Dia adalah narapidana bernama Sao. Dia adalah mantan militer yang akan bersiap untuk menghabisi orang-orang yang berhubungan dengan si Sakamoto. Dia juga tahu akan si Shin dan juga Lu, yang dimana Lu di sana dikatakan rankingnya adalah ranking C. Sementara Shin malah lebih rendah, yakni ranking D. Ia tidak percaya akan hal itu. Tapi yang lebih pentingnya adalah dia akan menghabisi keduanya sebelum dia mengarah kepada si Sakamoto. Dia dengan cepat menyerang si Shin dengan kampaknya. Orang-orang yang berada di dalam sana auto pada ketakutan. Dikira Shin sudah tewas, ternyata belum. Dia berhasil menahan serangannya menggunakan linggis. Karena dia terus diremehkan karena rankingnya yang masih D, Shin mau menunjukkan kemampuannya sama ini orang. Dengan kemampuannya membaca pikiran, Shin berhasil mengenainya. Musuh semakin tertantang dengan si Shin yang bisa menyerangnya. Mereka menanyakan soal dirinya yang menghabisi banyak orang. Nampak kelihatannya dia kagak peduli sama sekali akan hal itu. Dia cuma menjalankan tugas dan tertarik sama tugas tersebut. Lalu dia mengambil sebuah tali dan mengikatnya kepada kampaknya tadi. Dia akan memberitahu kesenangannya. Dia pun langsung menyerang si Shin dan juga Lu. Untung saja kagak ada yang kena. Shin tidak tahu mesti kayak gimana, yang bisa dia lakukan hanyalah menghindar dari semua serangan. Dikala dia mencoba untuk menghindari beberapa serangan yang datang, Shin pada akhirnya terkena sedikit di bagian belakang. Ini semakin gawat ya kan, sementara Sao udah mau mendekat. Di sana Lu mengalihkan perhatian dengan menembakkan paku tembak ke arahnya. Lalu Shin pun mengambil pilok sama api yang membuatnya langsung terbakar. Tapi begitu saja tidak membuatnya terluka. Dia cukup santai dan tidak terlihat mau menyerah. Hal tersebut bikin si Shin agak ketakutan, lalu dia pun menyerangnya kembali. Kali ini terkena gas yang auto meledak.
Untung saja si Lu berhasil menyelamatkan si Shin dari ledakan tersebut. Shin makin tidak berdaya. Sao auto memakai etanol ke badannya biar sakitnya agak hilang. Shin mulai kebingungan dia mesti kayak gimana. Di situ, Lu malah ngigo mencium bau alkohol. Sementara di sisi yang lain Sakamoto terlihat lama menunggu si Shin balik. Si Heisuke tidak mengkhawatirkannya karena dia merasa si Shin sudah jago gitu kan kalau ada musuh. Si Sakamoto sih mengakui akan hal itu. Cuma dia belum berpengalaman menghadapi sesuatu yang mengancam nyawanya. Terbukti di sana Shin babak belur dihajar habis-habisan sama si Sao. Shin pun udah kagak bisa apa-apa lagi. Rencana dirinya sudah jelas habis mengalahkan Shin. Dia akan menuju kepada si Sakamoto. Dia akan mengikis orang-orang yang dia sayangi. Biar hancur si Sakamotonya. Setelah mendengar itu, Shin merasakan sesuatu. Ketika Sao mendekatinya dan mau menghabisinya, seketika Shin bisa menghindarinya dengan sangat cepat. Sao pun kagak percaya akan hal itu, lalu pas nyerang lagi pun Shin bisa menangkisnya dan langsung menghajarnya. Dia berhasil membangkitkan kekuatan barunya berkat si Sao ini. yakni dia bisa melihat masa depan. Aura si Shin auto berbeda dari yang beberapa menit lalu. Ketika musuh melawannya, Shin mampu menghindarinya sampai beberapa kali. Sao auto ketar-ketir ya kan pas dia mau menyerang balik malah Shin bisa langsung menghajarnya lagi. Berkatnya dia membangkitkan kemampuan ini dan selanjutnya dia tidak akan membiarkan orang-orang mengganggu si Sakamoto apalagi keluarganya. Sebelum itu si Wutang pernah bercerita soal kemampuan tingkat lanjutnya si Shin, yang dimana dia bisa saja melakukan yang namanya melihat masa depan. Dia bisa tahu orang yang akan melakukan apa kepadanya. Seperti halnya kemampuannya bisa membaca pikiran. Tapi kali ini lebih keren lagi, dia bisa membaca pergerakan sebelum musuh bergerak duluan. Dan sekarang dia karena udah memahaminya jadi bisa mengendalikan itu kemampuan. Tapi ada yang tidak mengenakannya. Mungkin dia menggunakan kemampuannya terus alhasil dia kehilangan kendali dan kemampuan itu juga mulai melemah. Hal tersebut dimanfaatkan sama si Sao untuk menangkapnya. Dikala mau dihajar datanglah si Lu yang langsung membantingnya. Tiba-tiba saja ini anak jadi mabuk. Bahkan si Shin saja sempat kagak mengenali sama ini anak. Shin baru keinget bahwa sebelumnya dia mengigau soal alkohol. Ternyata dia meminum etanol sehingga jadi macam itu. Kali ini dia mabuk seperti layaknya seorang mafia. Padahal sebelumnya dia cuma bisa menangis, gembira, dan lain-lain. Memang tidak bisa diprediksi dia akan menjadi apaan kalau mabuk. Sao tidak mengerti dengan Lu ataupun si Shin yang tiba-tiba menjadi aneh kayak begini. Tapi di sana dia tetap akan melawannya. Dikira Lu lemah seperti sebelumnya. Kini Lu malah makin jago menghindari serangannya. Lalu membantingnya sampai 2 kali. Sao sudah kagak bisa kemana-mana lagi. Dia akan melukainya kalau mau. Cuma si Sao di sana seperti tidak percaya dengan omongannya si Lu Saotang. Alhasil sama si Lu beneran menghajar tangannya sampai kesakitan. Baru tahu rasa dah dia karena meremehkannya. Udah digituin baru dah dia memohon ampunan kepada si Lu. Cuma Lu-nya sendiri kagak mau menerima permintaan maafnya begitu saja. Sao sudah mencoba untuk kabur dari tempat itu. Tapi tidak dikasih sama si Lu sampai dia melempar barang-barang yang ada di sana. Lalu semuanya ditutup sama si Shin menggunakan tangga. Udah dah Sao auto pensiun jadi pembunuh bayaran. Semuanya bukan masalah bisa melawannya tapi bagaimana bisa bertahan. Di sisi yang lain si Shiba beneran diajakin makan tonkatsu sama si Osaragi. Dekat sama kuil.
Dia juga mau sambil berdoa katanya di sana. Tak lama kemudian ada telepon masuk dari si Nagumo. Katanya dia udah mendekati targetnya. Dia meminta kedua orang ini untuk santai-santai saja makan. Dan target mereka bila perlu sama si Nagumo juga ditanganin. Si Shiba udah mau menyerahkannya kepada si Nagumo. Namun di sana si Osaragi kagak mau begitu saja. Dia langsung cepat-cepat makan lalu pergi dari situ karena kagak mau kalah daripada si Nagumo. Dia yang udah makan mie kagak bakalan bisa makan nasi karena dia tidak suka bawang. Si Shiba auto marah-marah. Sementara itu Shin dan Lu pingsan di sana dan si Sao yang sudah diikat berhasil kabur dari tempat tersebut. Dia berencana untuk mencari mangsanya kembali dan mau mengambil uang juga. Kebetulan ada taksi ya kan. Karena udah babak belur dia kagak mikirin apa-apa. Tahu-tahu pengen dianterin aja. Namun pas masuk itu bukan malah aman tapi malah dihancurkan sama si Hyo yang berada di dalam sana kebetulan. Lalu dia pun keluar. Shin yang baru tersadar kaget si Sao-nya kagak ada. Coba bangunin si Lu pun. Dianya masih kayak pusing gitu. Lama kemudian ada segerombolan orang datang, mereka disebutnya plotter. Katanya, Sao sudah tiwas, orang-orang ini tugasnya bersih-bersih di tempat kejadian kerusuhan para pembunuh bayaran. Biasanya mereka yang suka ngebersihin, mereka juga adalah pembunuh bayaran. Tapi mungkin itu kayak sebagai kerjaan paruh waktu lah ibaratnya. Kembali kepada si Osaragi, dia ternyata lari ke kuil dan niatnya mau berdoa. Dia pertama kali nih berdoa, kayak orang Jepang. Dia memohon kepada dewa kalau dia ingin dipertemukan dengan mengalahkan para narapidana. Doanya langsung terkabul. Ada Sidam yang langsung menghempaskannya. Si Shiba terlihat sedang menunggu Osaragi yang entah perginya kemana. Padahal dia sedang dalam masalah. Kerennya ini cewek berhasil menahan serangannya cuma menggunakan koin doang jir. Sidam meremehkan soal si Osaragi yang mau berdoa. Alhasil sama dia dikasih pelajaran cara berdoa ala-ala Jepang. Ini mah prakteknya terlalu keras jir. Harus nunduk terus tepuk tangan dan nunduk lagi. Terakhir kasih koinnya jangan lupa. Dam kagak menyangka targetnya sekuat ini. Terus dia berusaha untuk mengalahkannya menggunakan kemampuan besi yang ada di dalam tubuhnya. Tapi si Osaragi bisa membaca pergerakannya, bahkan dia sudah mengetahui jumlah besi yang berada di dalam tubuhnya, yakni di tangan 2 dan di badan ada 6. Dia berhasil menahan serangannya menggunakan senjata yang dia bawa. Karena terlalu mengganggu Sidam, senjatanya itu dihempaskan sama Sidam jauh ke bawah sana. Sekarang dia tidak mempunyai senjata apa-apa. Dikira Osaragi bakalan ketar-ketir ya kan tanpa bantuan senjatanya tersebut. Ternyata dia masih mempunyai ide dengan menggunakan lonceng yang dia tendang ke arah perutnya. Auto mental dah dia. Karena kesal dia pun menggunakan air yang ada di kuil. Katanya menggunakan airnya kagak begitu. Tapi dia tidak peduli. Dia mempunyai masa lalu yang menurutku agak aneh. Yang dimana orang-orang yang mendekatinya dia selalu menghabisinya lalu menyalahkan orang tersebut sampai beberapa orang menjadi korbannya. Sekarang dia sedang mencari pujaan hatinya lagi. Bukan untuk disayangi malah sebaliknya. Dam di sana berhasil mengenai tangannya si Osaragi. Tapi itu tidak membuatnya kesakitan. Ngilu banget anjir liatnya coy. Si Osaragi masih mempermasalahkan soal doa. Katanya orang-orang macam mereka sebenarnya kagak pantas berdoa. Cuma kalau dia menjadi dewa, dia kagak akan menciptakan orang-orang seperti mereka.
Karena mereka sama, jadi dihajar saja dah. Dan kembali dihajar habis-habisan di sana sampai kagak berkutik sama sekali. Kebetulan juga di sana ada senjatanya yang tahu sendirilah isinya gerinda besar anjir. Osaragi udah kagak segan-segan lagi sama ini anak. Sebelumnya dia menyampaikan perpisahan dan sekaligus bikin hatinya baper. Karena si Osaragi menyukainya. Tapi kali ini Osaragi langsung menghajarnya. Sebelum dia menjadi korban macam yang Shidam lakuin kepada orang lain. Selesai sudah, 2 orang narapidana udah bisa dihempaskan. Hal itu udah diketahui sama Topeng Rusa alias Kashima. Katanya mereka sudah melakukan sesuai dengan rencananya. Karena berhasil menarik para order untuk ikut terlibat. Selama ini rencana masih lancar. Nah pas dia masuk ke kamar dia kaget ada si Apart yang menangkapnya. Dia seperti dikhianati sama si Kashima karena dia tidak tahu rencana apa yang sesungguhnya yang dijalankan oleh Kashima. Dia tidak mau menjalankan misinya lagi. Dia kagak mau dimanfaatkan. Tapi dia juga berterima kasih karena berkatnya dia bebas dari tahanan. Kashima yang boneka langsung dicincang begitu dengan kemampuan talinya. Kashima merasa rencananya acak adut kayak begini. Tapi atasannya tidak mempermasalahkannya. Dia menyuruh Kashima untuk santai aja dan membiarkan para narapidana itu melakukan sesuka mereka. Ini tidak akan mengganggu rencananya. Di sisi yang lain, Eisuke yang sebelumnya melihat Shishin sudah babak belur, dia udah mulai mantau di atas tower. Siapa tahu dia melihat narapidana tersebut. Sementara itu, di sisi lain istrinya si Sakamoto lagi teleponan sama si Sakamoto yang mendapatkan kabar kalau Shishin sama si Lu baik-baik aja pasca kejadian di toko itu. Tak lama setelah itu muncullah si minimalis yang datang ke tokonya si Sakamoto. Terus diperlihatkan entah ini sesudah kejadian tadi atau belum. Intinya di sana Sakamoto dan yang lainnya lagi main ngehancurin semangka. Mumpung si Sakamoto yang disuruh menghancurkannya, si Lu nyuruh Shishin untuk ngisengin dia. Sama Shishin diisengin, semangkanya dia ambil. Sakamoto yang mempunyai mata batin bisa melihatnya. Lalu dia mengeluarkan pisau untuk memotong-motong itu semangka. Langsung syok dah Shishin digituin sama si Sakamoto. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.